Aku ambil dulu. Mainan tanah ya. Nah untuk media tanam, Pur mau itu Pur, pandu Pur. Cara mencampur media tanam. Airnya mau enggak keluarin loh. Iya. Kita yang eksperimen kita biasanya. Saya dari kebun sendiri. Iya, saya dari kebun sendiri. Ini kita waktu itu ngambil tanah. Karena tanah yang ada di sini tuh tanah puing, bawahnya puing. Jadi karena tanahnya puing, makanya kita naikin bedengan ini supaya tanahnya bisa lebih tinggi. Karena kalau kita gali nih, biasanya di bawahnya batu, puing, kayak gitu kan permasalahan di perkotaan biasanya kayak gitu ya. Bahkan udah ditumpuk-tumpuk puing supaya nggak kebanjiran atau supaya lahannya lebih tinggi. Makanya kita solusinya supaya tanahnya lebih tinggi, kita bikin ini namanya bedengan raised bed. Atau pakai bambu, kayu. Kita pernah Batu coba bata juga. Batu bata. Kita pernah pakai kayu tuh waktu itu, bagus sih, cuman ternyata dia nggak tahan lama. Rayap apa lapuk? Rayap sama Rayap. lapuk, karena panas hujan kan. Nah yang ini yang menurut kita solusinya yang lumayan ekonomis dan lumayan awet. Iya, pakai hebel. Nah terus tanahnya ini juga campurannya itu ada tanah, sekam, dan pupuk kandang. Semuanya perbandingannya 1:1:1. Jadi kalau nanti di rumah mau coba bikin, sama tuh campurannya kayak gitu. Dan setelah dicampur itu kita dikasih ini namanya pembedah tanah, pupuk organik cair. Nah kalau nggak ada ini di rumah bisa juga pakai air lindi. Kalau misalnya bikin kompos di rumah, misalnya kita ngumpulin sampah organik, terus nanti kan biasanya sampah organik keluar airnya tuh, airnya itu bisa dijadikan pupuk untuk tanah. Tuh. Nah sekarang kita mau coba nih campur media tanamnya di sini ya. Ini tanahnya ini kita bisa lihat kalau tanahnya keras kayak gini, ini kan berarti dia seperti gak ada kehidupan gitu, kering dan nggak bisa, kurang nutrisi. Jadi gimana caranya supaya tanah ini bernutrisi lagi? Kita campur dengan sekam dan pupuk kandang, atau bisa juga pakai kompos kalau ada kompos. Ini ada yang mau nyampur? Sekam mentah, atau kalau yang bakar, ada yang bakar bisa pakai bakar. Kalau yang bakar, dia itu keuntungannya menetralisir. Jadi kalau pH di tanahnya terlalu asam atau terlalu basah, ini dia bisa menetralisir dan membuat tanahnya menjadi poros. Jadi kalau dicampur, dia teksturnya jadi lebih poros gitu. Lebih gembur. Lebih gembur. Terus kalau disiram juga kan dia agak nyimpen air. Bisa menyimpan cairan. Kalau yang mentah, kelebihannya dia itu lama-kelamaan bisa menjadi kompos. Masih memiliki nutrisi biasanya, tapi kekurangannya dia mudah berjamur. Nah kita campur ya. Ini sekamnya. Ayo. Wah udah nggak sabar kamu ya? Digulung aja bajunya. Dan ini kita ada Ezra cewek, Ezra cowok. Sebenarnya Ezra itu cowok. Cuman jadi pengen punya anak cowok sebenarnya ya. Sebenarnya sudah dilihat gitu. Jadi cewek kak. Sebenarnya sudah dilihat cowok. Oh yang keluar cewek. Oh tapi namanya nggak mau ganti. Tetep ya. Yang diganti nama belakang. Oh nama belakangnya apa? Ada agak Cewek. Nah, kambing ini kalau udah menjadi pupuk dia udah nggak berbau. Udah matang. Udah matang, itu ciri-cirinya dia udah matang. Jadi dia udah nggak berbau dan
teksturnya udah adem. Kalau misalnya yang baru keluar kan agak panas. Saya belum pernah megang juga sih. Jadi dia udah adem nih, dan dia bentuknya tuh masih bulat-bulat. Tapi ada juga yang dijual halus. Tapi itu tergantung sih, sama-sama bagus. Nah, sekarang boleh dicampur. Campurnya boleh pakai tangan atau boleh pakai ini apa? Skop. Sekop. Coba. Ezra ambilin itu, tenang Ezra. Kalau misalnya di rumah ada kompos, bisa juga pakai kompos. Dia, kompos tuh biasanya teksturnya malah lebih lembab lagi tanahnya. Ini dia semuanya. Iya. Coba. Nah, kalau misalnya tadi sekamnya tapi bisa diganti sekam bakar atau sekam mentah. Terus pupuk kandangnya bisa diganti pupuk kompos kalau misalnya nggak ada pupuk kandang. Kamu sangat bekerja keras sekali. Aja nih. Kamu mau? Iya. Oh, boleh. Atau kamu boleh isi lagi. Satu. Nah, kalau nggak ada, bisa tadi pakai lindi atau pakai air cucian beras, itu juga bagus. Soalnya kan ayah nggak pernah Iya ngisi. kan? Pernah ya? Iya, pernah pakai air cucian beras Soalnya ya. mbak pakainya rendaman kulit bawang sama cucian beras. Iya, betul, rendaman cucian beras ini ya, rendaman bawang. Sama atau bisa bikin mol dari nasi basi ya. Biasanya kalau ada sisa nasi, Kalau aku ini sih kayak apa? sayuran basi Iya. yang nggak kepake aku jadiin satu. Oh iya, dicampur Nanti jadi satu ya. Ya. Terus nanti di Terus- Nah, ini kita siram dulu. Terus lah. Nah, bisa diaduk lagi. Kegiatannya apa tuh? Oke, saya mau tuh deh. Oh, sudah dicampur, dia jadi lebih lembab, lebih apa ya, lebih gembur. Yang kayak gini nanti kecil. Jadi kalau dia nanti tiba-tiba ketemu batu nih kayak gini, biasanya dia suka nggak mau dulu akarnya. Nggak boleh ditekan ya. Nyemai apa? Kita mau nyemai apa nih? Ada beberapa pilihan sih. Apa? Lu mau request apa, mau gimana? Tarik. Boleh nyemai pare. Labu. Banyak. Yang belum ada ya, sini aja ya. Bro, mau nggak Bro? Jangan pegang aja masih. Pegang tanah yuk. Main tanah. Main tanah. Oh. Nah, ini ada yang belum nih, tempatnya harus kosong nih. Pak Ezra. Iya, sama Iya. dengan tanah tipis-tipis aja. Pas, bisa ngambil dari sini. Adik-adik. Udah ada kakak. Ibu mau cuci lagi. Naik motor kan jauh nggak? Sulur ya. Iya. Karena yang dijual di yang dijual di tukang tanaman itu biasanya untuk tanaman hias. Oh, kayak bunga-bungaan. Iya, untuk bunga-bungaan. Jadi beda. Sebenarnya Mbak segini juga udah cukup ya, satu hebel ya sebenarnya ya, nggak harus dua ya. Buat di rumah. Enggak, di tempatku apa? Nah, ini nanti kita tanam ya. Sebenarnya ada beberapa cara. Kayak Apa ya? Yang bener ya. Di lubang. Modus kamu ya. Sebelah sini. Belum, habisin aja semua itu. Habisin aja. Habisin nih. Kalau bisa mandi aja lu. Soalnya kadang-kadang kalau itu cuman atasnya doang nanti. Nah,
nggak sampai ke bawah ya. Daun, kalau dia daunnya udah ada 4 lah minimal, tapi nggak termasuk daun yang ini ya. Daun yang awal. Daun yang awal ini nggak dihitung. Jadi ya daun yang ini, daun yang sejati ini namanya. Ya, daun yang gedenya. Kalau udah minimal 4 daun, dia bisa dipindah ke tanah. Ada yang mau pindah? Bawa ya? Bawa dong. Yan, bawa Yan, nggak usah. Itu polybag namanya ecobag. Ntar udah nyinyir duluan lagi, jadi nggak usah diiniin. Soalnya ntar yang ngeliat video takutnya, ih kok nggak diambil ininya. Enggak, itu namanya ecobag. Jadi nanti apa namanya akarnya nembus gitu. Itu bukan plastik. Oke. Akarnya. Teorinya seperti itu, dia sih potong tancap selesai gitu. Regenerasi vegetatif atau generatif? Oh, dia vegetatif. Generasi vegetatif. Dia setiap setekan yang dipotong dari hidupannya pasti sama kayak ibunya. Misalnya kita minnya mau mungkin teknik motongnya juga harus hati. Jangan sampai dia potongannya itu pakai pisaunya tumpul apa guntingnya tumpul. Nah, nanti kalau misalnya mau disetek, tinggal digali aja tuh. Tekniknya sih gampang, tinggal tancap bisa. Cuman kalau saya, biasanya saya buka tanahnya. Terus dikurangin daunnya. Kenapa dikurangin daunnya? Biar dia penguapan dari daunnya itu nggak berlebihan. Dari daunnya itu nanti airnya menguap. Jadi stres. Satu basket. Oh, Basket gua lagi nasi. Bikin. Harganya turun. Iya, jangan dulu kan. Taruh. Harganya turun Gitu. gak mau. Jadi ujung bekas potongnya itu nggak rusak. Kalau bawahnya itu ditancap langsung, dia luka. Nanti lama-lama busuk naik ke atas. Jadi bagusnya seperti itu, dipotong yang rapi, dibuka tanahnya, dikubur. Udah gitu. Yang mau nyobain? Bisa juga kan yang teknik pakai rendam air. Bisa. Ya. Jadi dipotong, direndam. Nah, coba Kalau ada botol, gelas itu, gelas air mineral. potong rapi kayak gini. Biasa kurangin daunnya. Terus dibalik, lalu kita ambil, terus tarik, terus kita keprek-keprek. Ezra, ayo coba Ezra, videoin Ezra. Ini semua ini, iya semuanya. Keprek-keprek, ada tanahnya. Belum bolak ya. Ya pening mau ditumis. Tangan sama lengan bedanya apa? Tahu ya, San? Enggak, telurnya udah direbus dulu atau gimana? Tangan yang mana? Bagian tangan. Yang mana? Oh udah makan. Dulu yang pertama kenal tuh sama Kak Ana. Kak Ana nih dulu yang lebih dulu bergabung. Waktu itu ada program bosan ikan. Dan berdua mirip lagi hari kegiatan. Ah,